Salam adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Puji Tuhan ya, adik-adik kita semua masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu siap ya adik-adik untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku
kembali kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam hati kami. Jangan padamkan roh-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Karena kami mau selalu semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah naik kapal? Ya, pasti adik-adik ada yang pernah naik kapal. Kakak juga pernah. Tapi kalau ketemu angin yang kencang adik-adik dan kapalnya itu goyang, pasti hati kita juga ada perasaan takut. Tapi percayalah, Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita. Yuk adik-adik, tetap berdiri. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk angkat pujian Kapalku Miring. Pakai gerakan ya adik-adik, oke? Adik-adik percaya ya, kalau Tuhan Yesus itu kasihnya itu tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita mau menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Tetap pakai gerakan adik-adik, oke?
dan Dia berjanji akan kembali loh adik-adik mengangkat kita semua. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Percayalah, adik-adik yang setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati hidup adik-adik. Kita mau menantikan Tuhan karena sebentar lagi Tuhan pasti datang. Untuk itu, biar hati kita tetap berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita angkat mau pujian Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
terima kasih karena kami telah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sekarang ini kami mau ditaburi oleh firman Tuhan, supaya firman itu terus Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan berbicara bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar pagi hari ini adik-adik? Kak Gren seneng banget karena pada kesempatan kali ini Kak Gren bisa menyapa kembali adik-adik pada ibadah online kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, alangkah baiknya adik-adik coba cari posisi yang paling nyaman, paling sopan, dan kalau bisa tidak melakukan apapun supaya kita tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita udah baca atau kita sudah bahas firman Tuhan mengenai buah-buah roh yang buah-buah roh keempat dan kelima, yaitu apa? Kesabaran, kemurahan. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang keenam dan yang ketujuh, yaitu apa? Kebaikan dan kesetiaan. Oke, kita baca ayatnya lagi yuk. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Gini bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, ke-9 buah roh yang tadi kita baca itu merupakan karakter dari apa yang kita pelajari, kita tekuni, dan kita lakukan kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita akan mendapatkan 9 karakter tersebut. Nah, itu ke-9 karakter tersebut itu nggak bisa dipisahkan ya. Contohnya gini, oh Kak Gren cuma mau kasih aja deh, atau Kak Gren cuma mau penguasaan diri aja deh, itu nggak bisa. Jadi ke-9-nya itu harus kita upayakan dan kita usahakan supaya semuanya itu ada di dalam diri kita. Oke, karena sekarang yang ke-6 dan yang ke-7, Kak Gren bahas yang ke-6 dulu, yaitu kebaikan. Adik-adik, kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia yang sehari-hari kita baca, kebaikan itu diartikan baik terhadap orang lain. Nah, jadi memang banyak banget udah di Alkitab, mau itu perjanjian lama atau perjanjian baru, itu mengajarkan kita supaya untuk baik terhadap orang lain. Bahkan Rasul Paulus di Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebenarnya adik-adik, orang yang bukan Kristen pun itu bisa melakukan kebaikan. Bahkan mungkin adik-adik juga sering menemukan atau bertemu atau berteman dengan orang yang bukan Kristen, tapi dia baik terhadap adik-adik dan baik terhadap orang lain. Nah, jadi jangan pernah tuh mikir, aku nggak mau berteman dengan dia, aku nggak mau menegur dia, atau aku nggak mau bergaul dengan dia karena dia bukan orang Kristen. Nggak boleh gitu ya. Bahkan kebaikan ini pun bisa dilakukan oleh orang yang bukan Kristen dan tidak kenal Tuhan, karena dia memiliki hati nurani. Karena hati nurani ini pun merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, hati nurani itu apa? Hati nurani itu atau nurani adalah sesuatu yang membuat kita mempertimbangkan atau mengingat yang kita lakukan itu baik atau tidak baik gitu ya, yang mempertimbangkan. Contohnya gini, adik-adik pernah nggak saat melawan orang tua, adik-adik merasa menyesal atau merasa bersalah? Ya, itu yang negur atau yang mengingatkan adik-adik, yang menimbang itu baik atau enggak melawan orang tua adalah hati nurani. Tapi kalau adik-adik tidak pernah mendengarkan hati nurani, tidak pernah mengikuti perkataan hati nurani adik-adik, jadi adik-adik terus melawan orang tua. Lama-kelamaan, adik-adik bisa menjadi orang yang melawan orang tua seterusnya. Nah, adik-adik, kalau orang yang bukan Kristen aja bisa melakukan kebaikan, apalagi kita, orang Kristen, kita harus memiliki karakter kebaikan. Contohnya apa aja? Misalkan kita toleransi, berempati terhadap sesama, mengasihi sesama, terus tidak egois, tidak jahat ke sesama, ya kan? Nah, itu kalau kita terus melakukan hal-hal tersebut dan lain sebagainya, itu yang kebaikan, nama Tuhan atau nama Allah Bapa kita yang di surga itu dipermuliakan. Seperti yang ada tertulis di Matius 5 ayat 16, bunyinya gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Jadi adik-adik, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yaitu mempelajari hal-hal yang baik dan melakukannya. Oke, jadi kan sebenarnya kita juga udah tahu ya apa yang baik dan apa yang tidak baik, karena Tuhan juga ngasih kita apa? Hati nurani dan akal budi. Tapi kalau kita tahu apa yang baik dan tidak melakukannya, ya itu kita berdosa. Itu nanti kita baca ayatnya ya. Tapi kalau misalkan kita tahu apa yang baik, ya kita harus melakukan. Contohnya gini, menurut kalian, kalian melihat teman yang kesusahan, kalian tolong, ya itu baik. Tapi beda kasus kalau misalkan teman kalian itu kesusahannya saat ujian, jadi kalian kasihnya contekan. Nah itu tidak baik, jadi ya nggak perlu dilakukan ya. Oke, kita baca di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi, ayo kita sama-sama memiliki karakter kebaikan. Oke, itu tadi karakter buah roh tentang kebaikan. Sekarang, karakter buah roh tentang kesetiaan. Nah, adik-adik, ada yang menarik nih. Ternyata, karakter kesetiaan yang kita pelajari ini, bahasa perjanjian barunya atau bahasa Yunaninya kesetiaan itu adalah pistis, yang artinya iman atau percaya. Dan dalam beberapa terjemahan juga bukan kesetiaan, tapi artinya iman. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang mikir gini, loh kak, kan katanya kesetiaan, kok malah iman? Oke, jadi sebenarnya kesetiaan dan iman itu sama-sama benar. Kesetiaan yang dimaksud ini adalah setia kepada Tuhan karena kita yakin, kita beriman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kakak ulangin ya. Jadi kesetiaan sama iman ini sama karena kesetiaan ini adalah setia kepada Tuhan karena kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, sampai sini ngerti dulu ya. Adik-adik, kalau kita rajin baca Alkitab dan belajar kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan menemukan banyak banget kisah yang menandakan Tuhan itu ada dan menyertai kita walaupun tidak kelihatan secara fisik. Nah, untuk melatih kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Jadi, dengan kita meyakinkan diri kita Tuhan bersama kita, kita akan menjaga sikap, perbuatan, bahkan pikiran kita yang semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi itu tandanya kita setia kepada Tuhan. Nah, tapi masalahnya nih ya, nggak sedikit juga yang ngaku sebagai orang Kristen, tapi mereka juga tetap nyontek, terus tetap tidak menjaga perkataan mereka dengan baik, terus berkelakuan kasar, sombong, berpikiran jahat, merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, selain karena udah terbiasa kayak gitu, alasan lainnya adalah karena mereka nggak menyadari kehadiran Tuhan. Dia tahu sih Tuhan itu ada, tapi dia nggak jaga sikap. Jadi, kita tuh sebenarnya perlu banget melatih diri kita, meyakinkan bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Jadi saat kita tergoda untuk mencontek, kita berpikiran, ya masa Tuhan kita ajak nyontek, ataupun saat kita mau berkata kasar, ya masa Tuhan kita ajak berkata kasar. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang kita baca di Ibrani 11 ayat 6. Bunyinya gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar setia kepada Tuhan dengan cara menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi kita menjaga sikap kita, oke? Nah, untuk ayat hafalannya itu terambil dari 1 Tawari 16 ayat 34. Bunyinya gini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang sudah hafal langsung kirim videonya ya ke kakak-kakak koordinatornya masing-masing. Paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Kakak-kakak tunggu. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami mengenai kebaikan dan kesetiaan kepadamu ya Bapak.
Jadikanlah kami anak yang dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa, melalui perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami terhadap sesama kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, kiranya Engkau cukupkan segala keperluan yang menjadi keperluan keluarga kami, dan juga kami serahkan ya Bapa masa depan kami ke dalam tangan-Mu, supaya masa depan kami menjadi penuh harapan dan masa depan yang cerah untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, kita simak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengiriman data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkat khusus melimpah atas adik-adik semua. Nah, untuk itu kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya adik-adik, jika adik-adik ada yang mau memberikan persembahannya untuk Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Oke, yuk kita angkat pujian tak tergoncangkan, lagu tema kita Batu Penjuru. Mari kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Salam kakak, ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Shalom kak, selamat minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Shalom. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Aku anak raja, kau anak raja.